ya. Ayo, kalau sini persiapan. Enggak, kita disampaikan dulu. Nanti Bapak jangan panas-panasan dulu di lorong aja, Pak. Begitu. Mondil punten ya, Pak. Di lorong yang baju biru. Oh, iya. Di situ. Bapak di situ aja dulu. Bapak udah jalan. Udah keluar. Udah jalan. Bukannya sini dulu. Nanti di sana, Bapaknya di sana dulu. Oh, ada adik. Oh, ada Bu Ade. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Serang, Bapak Nur Agis Aulia SLC SDN Serang 02 dalam rangka arahan dan pembinaan Kepala Sekolah Sekota Serang. Kita sambut bersama-sama penampilan dari anak-anak berprestasi dari SDN Serang 02 dalam bidang fashion show. Dari untuk penampilan yang pertama, Antri. Jam 8 ya Bu ya? Luar biasa. Ini apa? YouTube, Pak. YouTube. Luar biasa. Ini udah nge-YouTuber aja. dengan prestasi Duta Muslim Majlis 2021, Duta Batik Kota Serang tahun 2022.
Asyifa Azali Putri, siswi kelas 1 SD dengan prestasi Duta Batik Kota Serang 2023, Duta Pariwisata Superstar Model Indonesia 2023, Bintang Lokal Award 2025. Seangkatan mana? Ini kata bersenjata. Mana tadi? Seangkatan nih. Mana? Oh iya. Dia seangkatan becek. Belum, masih 90%. Harus. Lambo merentang. Jauh deh, ngan Cilegon jadi balik deh. Masing-masing nomor kursi 2 tahun tuh. Punten Pak. Izin. Kami akan menampilkan satu dari penampilan dari Asyifa Ramadhani, siswi kelas 5 yang akan bernyanyi lagunya sendiri, Bapak. Ciptaan lagunya sendiri yaitu dengan judul Kita Bisa. Gimana, sudah siap untuk musik? Cek, gimana? Baik Bapak Ibu, inilah kita tampilkan sama-sama penampilan dari Syifa Kusuma Ramadhani dengan judul Kita Bisa. Berikan tepuk tangan yang meriah.
luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Serang, Bapak Nur Agis Aulia SOS. Yang kami hormati Bapak Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Sekota Serang dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Serang yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara arahan dan pembinaan Kepala Sekolah Sekota Serang. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai jualah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, susunan acara arahan dan pembinaan Kepala Sekolah Sekota Serang tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat arahan dan pembinaan dari Bapak Wakil Wali Kota Serang, dan yang terakhir doa dan penutup. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada Bapak Ahmad Supi SPD MM. Dengan hormat disilakan. Singkat Pak Supi. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Pak Asda beserta jajaran, yang saya hormati para pengawas, juga para kepala sekolah se-Kota Serang,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, syukur serta kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat, beberapa nikmat, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul dalam rangka mengikuti pembinaan langsung dari Pak Wakil Wali Kota, yang mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu para kepala sekolah. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Wakil izin menyampaikan permohonan maaf yang pertama kepada Pak Kadis yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang ada rapat koordinasi ke Jakarta, dan kebetulan kemarin dengan saya berangkatnya Pak, terkait dengan revitalisasi yang mudah-mudahan Kota Serang bisa mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Yang kedua, ingin saya sampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota Serang yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan arahan terkait beberapa mungkin dari permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Bapak Ibu bisa nanti menyampaikan. Izin Pak Wakil, karena memang acara ini seyogianya kita sudah rencanakan sebelum puasa kemarin, tapi karena padatnya, sibuknya jadwal pimpinan kita, Pak Wali ataupun Pak Wakil, sehingga baru hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan pada siang hari ini, yang mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini bisa membawa barokah bagi kita semua. Karena acaranya berkaitan dengan kegiatan yang padat Pak, tanggal 10 kita sudah akan melaksanakan kegiatan PAT, tanggal 16 kita juga akan melaksanakan OSN, O2SN, dan juga FLS 3N juga akan berlangsung. Ditambah lagi nanti di tanggal 23 kita juga akan melaksanakan SPMB atau PPDB, sehingga padat sekali. Makanya kemarin agak jikjok tuh, jadi enggak, tapi akhirnya kita paksakan jadi hari ini, dan alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota bisa hadir. Bapak Ibu hadirin para kepala sekolah, ingin juga saya sampaikan terkait wajar Dikdas yang dulu mungkin hanya 6 tahun bergeser menjadi 9 tahun, sekarang menjadi harus 13 tahun Bu. Jadi Bapak Ibu para kepala sekolah perlu juga nanti disosialisasikan pada saat penerimaan siswa baru, karena memang nanti penerimaan SD diharapkan ada sertifikat PAUD Pak 1 tahun sehingga menjadi 13 tahun, dan nanti ada yang saya share nanti ke kepala sekolah untuk juga supaya ada sinergi dengan sekolah-sekolah PAUD yang ada di Kota Serang. Karena usia SPMB pada saat ini tahun 2026 ini, kalau dulu PPDB masih di bawah 6 tahun masih bisa Pak, 5,8 masih bisa masuk, tapi untuk tahun 2025 ini minimal itu 6 tahun, sehingga perlu diinformasikan, disosialisasikan terkait dengan supaya agar bersinergi juga dengan PAUD bahwa pendidikan dasar harus 13 tahun mulai dari PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Mungkin itu saja karena waktunya memang sudah agak mepet Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang atas sambutannya.
Acara selanjutnya yaitu arahan dan pembinaan dari Bapak Wakil Wali Kota Serang kepada Bapak Nur Agis Aulia Esos. Dengan segala hormat disilahkan. Iya, laki-laki kan harus bisa berdiri, Bu ya. Iya, kalau nggak bisa berdiri bahaya kan, nggak bisa jalan maksudnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wisata alam bareng keluarga. Belum kompak, soalnya udah agak menjelang siang. Dan saya lihat, pada kecapean dari jam 8 ya Bu ya. Luar biasa. Tapi saya lihat, iya tadi saya dengar jam 8 begitu Bapak Ibu. Kalau gitu mah kita kesini dulu ya jam 8 ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi panggilnya apa tadi ya? Belum. Wisata alam bareng keluarga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Nah, itu baru pertama. Saya punya 3 spesial buat pertemuan hari ini supaya ibu-ibu masuk surga. Yang kedua, daun salam buah nanas. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Untuk melunasi hutang diawali dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti udah 2 Bu ya. Jadi oleh-olehnya pertama insya Allah masuk surga. Yang kedua hutangnya lunas. Makanya Bu, kalau hutang tuh jangan dipikirin, dibayar. Iya ya, Masya Allah. Oke. Yang ketiga, beli daun salam di kampung kebanyakan. Yang jawab salam saya doakan rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman jawab salam doang Bu 3 kali, insya Allah masuk hutangnya, rezekinya itu aja Bu ya. Yang saya hormati Pak Asda 2, Pak Yudi, Masya Allah ini beliau luar biasa begitu ya, menemani saya untuk cepat belajar dan cepat beradaptasi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya baru 3 bulan lebih ya, lebih sedikit lah. Dan beliau salah satu yang menjadi istilahnya teman diskusi dan membimbing, karena saya juga masih butuh bimbingan nih Bapak Ibu sekalian. Kalau ngomongin bisnis oke, tapi ngomongin birokrasi ini luar biasa begitu. Jadi harus kita belajar. Yang saya hormati jajaran Dindik ya, ada Pak Kabir, Pak Kodir, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Terima kasih hari ini kita bisa ketemu walaupun ini saya sekali lagi mohon maaf agak terlambat begitu, karena tadi ada beberapa acara yang pending dan segala macam. Tapi insya Allah setelah selesai langsung saya kesini karena saya nggak sabar pengen silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua PGRI Pak Ali Imron yang baru saja dilantik. Pak, selamat Pak. Saya kasih 2 tugasnya PGRI. Ya, untuk guru yang pertama adalah harus bisa menjadikan guru sejahtera. Yang kedua apa Pak? Pak Ketua apa? Harus aman. Jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian ya, karena saya kan juga belajar ya, apa yang menjadi keinginan para guru di Kota Serang? Cuma 2 ya, sejahtera dan aman. Begitu. Jangan sampai nanti sejahtera tapi nggak aman, betul nggak Bu? Atau aman tapi nggak sejahtera. Nah, jadi nggak bisa tuh. Jadi makanya kemarin alhamdulillah kita sudah ngobrol dan saya pesankan itu. Jadi kesuksesan kepengurusan PGRI itu bisa menciptakan anggota PGRI sejahtera dan aman. Begitu ya Pak Ketua ya. Insya Allah nanti saya kawal secara khusus. Kenapa? Karena menurut saya Bapak Ibu sekalian ya, ternyata saya pikir-pikir untuk merubah Kota Serang, untuk menjadikan Kota Serang maju itu bukan hanya pembangunan fisik, jalan, lampu, selokan, drainase, tapi yang paling penting adalah pembangunan SDM. Begitu. Karena saya sudah mencoba beberapa strategi di 100 hari pertama terkait tentang sampah. Beberapa tumpukan-tumpukan sampah, hampir ada 32 titik tumpukan sampah di pinggir jalan, Bapak Ibu sekalian ya, kita sikat habis Bapak Ibu sekalian. Tapi 2-3 hari lagi ada lagi.
Makanya kemudian kita dorong dari tingkatan kecamatan, kelurahan, dan RT RW itu untuk melakukan kerja bakti Jumat bersih. Gak apa-apa tepuk tangan tuh, ada temennya, luar biasa. Nah itu, Ibu sekalian ya, ternyata memang Bapak Ibu sekalian ya, tantangan Kota Serang adalah peningkatan kapasitas SDM. Dan salah satu ekosistem untuk peningkatan SDM adalah apa Bu? Yang paling menentukan apa? Guru. Makanya saya bilang ke Pak Ketua PGRI, kata kuncinya adalah pokoknya udah nggak usah mikir macam-macam programnya. Gimana program itu bisa menjadikan guru sejahtera dan aman, itu aja. Jadi kalau nanti ada kegiatan-kegiatan ya, apa itu, wah ini nggak buat guru sejahtera, nggak usah. Ini nggak buat guru nggak aman, nggak usah begitu. Nah jadi saya cuma ngasih arahan cuma 2 aja goalnya gitu. Oleh karena itu saya bilang nanti kita berkolaborasi Pak. Tadi saya hitung ada 5.000 lah, 5.000 guru ya yang di Kota Serang. Insya Allah ini juga akan menjadi konsentrasi saya, karena saya Bapak Ibu sekalian ya tidak akan bisa memberikan perubahan yang signifikan di Kota Serang kalau SDM-nya tidak berubah. Nah oleh karena itu ada beberapa program ini saya mulai menyusun ya. Jadi selama 3 bulan ini Bu, saya coba metain apa sih masalahnya, apa yang segala macam. Karena saya nggak mau jebret gitu kan ya, tapi nanti besok nggak ada gitu tuh. Apa namanya program-program seremonial atau program-program yang sifatnya pencitraan. Saya nggak ada. Saya pengen begitu ya, menyusun program-program yang jangka panjang. Gitu. Artinya apa? Programnya yang kemudian ini bisa continue. Itu betul-betul bisa mengatasi akar masalah yang terjadi gitu. Nah makanya kemarin alhamdulillah ya di sini ada kepala sekolah SD 5 Banjarsari. Ada ya, Pak Anton ya, saya kemarin ke sana kemudian berkunjung untuk meresmikan bank sampah ya. Saya punya target 1.000 bank sampah Bapak Ibu sekalian ya, dan ada sekolah sekitar 400 lebih ya. Jadi itu nanti sifatnya wajib di sekolah itu punya bank sampah Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena kita ingin mengatasi permasalahan sampah di sekolah, tanggung jawabnya sekolah atau dinas pendidikan, dinas pendidikan. Jadi bukan semuanya sampah DLH lagi nggak ada. Gimana cara mengatasi masalah sampah di sekolah ya dinas pendidikan. Gimana cara mengatasi sampah di pasar ya bagian pasar. Karena sekarang saya lihat nggak selesai karena kalau ngomongin sampah ini adalah tanggung jawab siapa Bu? DLH, petugas kebersihan. Sedangkan anggarannya terbatas, SDM-nya juga terbatas, fasilitasnya terbatas. Nah, dan ternyata Bapak Ibu sekalian ya, persoalan di Kota Serang yang paling besar adalah ngajak masyarakat mau milah sampah, begitu. Karena saya asli orang Serang tuh nggak bisa Bu ya, ayo milah sampah gitu, ayo bersih-bersih. Kalau tidak ada benefitnya atau ada untungnya. Karena saya tahu ya, wong Serang mau lah sumel lah ke apa-apaan aja kalau mau apa-apain begitu. Males lah, tidak ada hasil dan segala macam. Nah ternyata saya melakukan beberapa kajian, bank sampah ini model yang paling sederhana. Kenapa? Karena ketika dia milah, dia langsung dapat benefit tabungan. Nah makanya kan SMP 5 tabungannya buat studi tour katanya. Jadi setiap sekolah siswanya bisa bawa mijel gitu, atau kardus nanti dikumpulin, ini jadi tabungan sekolah, nanti punya saldonya bisa pakai macam-macam ya. Buat ya kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian studi tour, mau studi tournya di luar Banten, kalau hasil dari tabungan sampah saya jamin saya bolehin. Nah karena larangan studi tour di luar itu kenapa Bu? Uangnya itu begitu Bu. Tapi kalau dari hasil nabung sampah boleh nggak Bu? Boleh. Gitu. Nah maksud saya nanti Bapak Ibu sekalian, nah ini perlu kita dorong bersama supaya nanti di Kota Serang ya masyarakatnya bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama ya. Jadi nanti anak-anak SD, ini kan anak-anak SD Bu ya, semuanya semangat untuk milah sampah di rumah. Syukur-syukur nanti agen edukator di tingkat keluarga ya. Karena saya belajar Bapak Ibu sekalian ya, ini kan bapak-bapak ibu-ibunya di Kota Serang kan agak mangkel Bapak Ibu sekalian ya sosialisasi gitu, tapi kadang nggak nurut. Nah nanti kita dorong anak-anaknya, jangan lupa di rumah ingetin abahnya, mamanya, ibunya atau bapaknya gitu.
Nah sehingga nanti harapannya mau dengerin anaknya begitu kan. Pak jangan buang sembarangan, wih saya kumpulin. Nah nanti kan ada mulai tuh, kenapa ini? Oh ternyata di sekolahnya ada bank sampah, begitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan ada beberapa program-program lainnya. Apa yang saya spill. Emang ini belum secara resmi Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini yang nanti akan kita dorong ada di sekolah. Yang kedua adalah program satu keluarga satu pengusaha. Nah, jadi satu keluarga satu pengusaha ini yang paling ideal adalah ini bisa dimulai sejak dini, ya baik tingkat TK, PAUD, SD dan SMP dan SMA Bapak Ibu sekalian. Apa programnya? Nanti mungkin bentuknya adalah tadi keterampilan atau tambahan keterampilan berwirausaha. Gitu nanti Bapak Ibu sekalian anak-anaknya diajar berinovasi. Saya kasih apa bedanya antara pedagang sama pengusaha Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada kopi 1 kilo, Bapak Ibu sekalian kopi harganya berapa? Sekilo ya. Beli nih, dijual. Nah, dijual sekilo 10.000 ya. Dijual kemudian 15.000. Untung nggak? Untung nggak? Untung. Kopi panen dijual dari 10.000 jadi 15. Untungnya berapa? Berapa persen? 50%. Kalau Pak Sukang udah ngitungnya udah mantep. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, kopi ini Bu ya, jangan dijual per kilo. Diambil sesendok, saya masukin gelas, gudeg-gudeg gitu kan ya, di branding, jadilah kopi kenangan, kopi dari hati, kopi macam-macam begitu Bu ya. Harganya berapa Bu? 50.000 berapa Bu? Sendok. Bedanya apa sama yang tadi? Tempat. Adanya apa? Ada apa Bu? Ada penyajian. Yes. Bedanya adalah yang sebelah ini dia punya inovasi, dia punya kreativitas. Itulah pengusaha. Maksud saya nanti Bapak Ibu sekalian ya, saya pengen nanti anak-anak SD, anak-anak SMP itu dari kecil, dari sejak dini itu punya apa? Punya semangat berinovasi, punya semangat untuk kreativitas. Sehingga nanti ke depan Bapak Ibu sekalian ya, mereka akan percaya diri. Kalau lapangan pekerjaannya nggak ada, dia akan berinovasi, berkreativitas. Bisa jadi pengusaha atau segala macam. Beda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau guru yang punya inovasi pasti ada sesuatu yang baru. Kalau kepala sekolah yang punya inovasi pasti ada sesuatu yang baru. Sama. Kalau misalkan pegawai ASN begitu ya, punya inovasi pasti berbeda gitu. Nah karena ini adalah spirit. Nah makanya orang Bapak Ibu sekalian ya, ini yang akan kita dorong. Bukunya sudah ada, Pak Asda. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi Ibu ya nanti bisa praktek misalkan marketing gitu kan ya. Nah buat produk segala macam. Sehingga dari awal tuh udah mulai ini Bu, kreativitasnya, inovasinya dimulai tuh. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian, itulah sebenarnya nanti banyak. Nah, tapi momentum hari ini ya ada beberapa pesan. Saya sampaikan salam dari Pak Wali. Tadinya mau ikutan Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi saya sudah mau berangkat tuh jam 10.30 tuh. Udah tenang, saya mau ikut. Nah, cuma beliau mendadak harus menemani ramah tamah karena ada tamu nih Bapak Ibu sekalian ya. Dari Kapolri, Panglima dan segala macamnya. Jadi belum bisa hadir. Tapi pesannya sudah sampai ke saya dan saya akan sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian ya, seluruh kepala sekolah SD, ini kepala sekolah semua kan ya. Yang pertama adalah pastikan harus aman. Oke? Pastikan harus aman. Karena Bapak Ibu semua itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab saya dan Pak Budi gitu. Kalau ada nanti kepala sekolah yang katakan diteror sama wartawan, oknum wartawan atau oknum LSM ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah lari kemana-mana. Nanti kita siapkan ada bagian hukum juga begitu ya. Nanti kita bersama dengan PPGRI gitu. Nah makanya nanti ya salah satu pesannya adalah nanti Bapak Ibu sekalian nanti akan didorong ada BIMTEK. Nah, BIMTEK-nya adalah tips menghadapi wartawan bodreks gitu. Atau oknum wartawan, tips menghadapi oknum LSM. Karena Bapak Ibu sekalian ya nanti pembicaranya adalah dari PWKS dan PWI gitu. Karena supaya tahu kalau Ibu nanti ada yang tiba-tiba saya wartawan gitu kan, terus mau mau melakukan wawancara begitu, itu syaratnya berat Bu. Ibu tinggal nanya punya kartu A enggak, punya kartu B enggak, C. Jadi kalau wartawan nggak bisa nunjukin 3 kartu itu Bu ya, dia tidak bisa menunjukkan kartu ini nih Bu, nggak boleh dia
Wawancara. Wawancara, ibu berhak untuk menolak. Masalahnya tahu nggak ini bu? Ibu banyak yang nggak tahu kan ya? Iya. Nah itu. Nah oleh karena itu sama LSM juga. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian ya, dia unik kartunya, kartu 1, kedua, ketiga, itu fotoin teks gitu ya. Kenapa? Kalau sampai itu kartunya bodong, dalam artian kartunya tidak tidak ada resmi ya dari PWI atau PWKS ataupun lembaga wartawan, itu ibu bisa melaporkan bahwa dia adalah pemalsuan identitas, kita lawan balik gitu. Oke lah, manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada beberapa kesalahan dan segala macam kan, tapi kan tidak semestinya kemudian itu di apa namanya ibaratnya jadi kesempatan dalam sempitan lah sama oknum-oknum tertentu. Nah makanya pesan Pak Wadi ya salah satunya adalah kita harus jaga Pak Sube ya, Pak Kabid ya, semuanya tetap aman gitu. Makanya terbuka aja Bapak Ibu sekalian. Dan ada beberapa yang kemudian di surat edaran segala macam ya ibu kalaupun mungkin ya ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan, misalkan mau ini seragam atau segala macam harus betul-betul ya, karena itu juga bagian pintu masuk mereka tuh. Nah oleh karena itu nanti mungkin ya mungkin bulan Juli atau Agustus tuh nanti akan dilaksanakan BIMTES gitu. Nah ya dengan PWI, PWKS dan APH gitu, supaya seluruh kepala sekolah SD yang ada di Kota Serang kerjanya tenang gitu ya. Terus Kang yang biasa nggak tenang nih rotasi gitu ya, waduh ini gitu aja. Nggak apa-apa, saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Oke ya, kalau nanti Bapak Ibu semuanya punya prestasi ya, itu saudara punya prestasi dan inovasi yang bisa kemudian dilaporkan baik ke Pak Wali Pak saya, kita juga akan objektif gitu ya. Makanya saya juga ada beberapa yang gitu kan, cuman kan saya nanya kira-kira sekolahnya prestasi nggak atau enggak gitu tuh Bu, karena saya mau betul-betul melihat bahwasanya ya ini jadi enak ngomongnya untuk mempertahankannya juga gitu atau menginginkannya gitu, tapi kalau nggak ada itu. Nah ini makanya secara pribadi saya selalu muati-wanti gitu, makanya saya senang nanti main ke sekolahnya, ada nggak perubahan di sekolahnya gitu, ada inovasi apa gitu ya. Kalau cuma Pak minta tolong segala macam ya boleh ke yang lain gitu. Kalau ke saya fokus yang memang para kepala sekolah yang punya prestasi, yang punya inovasi gitu, yang memang betul-betul tadi ya membawa perubahan di sekolahnya. Insya Allah saya akan pasang badan, saya akan bantu sebagaimana sesuai dengan kewenangan yang saya miliki. Itu nggak apa-apa. Ini direkam loh. Nggak apa-apa, direkam juga nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Selain dari itu Bapak Ibu sekalian ya, ada pesan yang kedua ya terkait surat edaran yang sudah disampaikan Pak Wali Kota begitu kan ya. Beberapa itu ya sifatnya sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, ada beberapa yang tadi dasarnya adalah selama itu tidak ada keberatan dari orang tua, ini kata kuncinya sebenarnya dibolehkan gitu. Nah persoalan yang satu pun misalnya dari 400 atau 500 orang siswa ibu ya gitu ya, satu yang gak berat berarti nggak bisa gitu. Nah makanya silakan bagaimana begininya, karena Bapak Ibu sekalian situasi ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik saja. Ini ada efisiensi tuh, lihat tuh muka-mukanya tuh kan ya, ada efisiensi tuh di provinsi di apanya tuh dihapus tuh. Ini luar biasa. Makanya oke lah kita harus betul-betul inilah. Makanya saya bilang ke ketua PGRI buat kooperasi itu. Kira-kira apa yang kemudian bisa dioptimalkan itu. Tadi Pak Ali juga udah saya dorong itu supaya PGRI sejahtera. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian pesannya. Nah selanjutnya ini yang paling penting ya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Paling utama adalah Bapak Ibu harus betul-betul menjalankan apa yang menjadi amanahnya begitu sebagai kepala sekolah. Optimalkan sedemikian rupa. Kalau ada apa-apa jangan merasa ini itu dan segala macam. Susah Bu kalau udah masuk nih. Saya cerita nih ya, ini kan agak luar biasa nih ya dengan kemarin seluruh kepala sekolah, kepala puskesmas. Lu kan denger kan beritanya kan ya? Iya.
panggil semuanya begitu. Ada nangis, kemudian segala macam. Tapi insya Allah sih karena dalam proses untuk kemudian kita advokasikan. Nah kita tidak mau lagi, ada beberapa lagi Bu, dan insya Allah sih kita akan ini. Saya kira itu saja mungkin karena terlalu lama, sudah jam makan. Ibu-ibu semuanya udah pada pucet ya, belum pada makan. Gitu. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf ya karena datang terlambat. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Saya pengennya akan jalan-jalan. Ya. Pokoknya saya sedang merapikan dulu Bu. Ya, karena saya biar semuanya terencana, terukur segala macam, baru saya nanti akan belusukan. Gitu. Baru mau ini mana Pak Wakil kemana, tenang dulu gitu kan. Saya nyusun kekuatan dulu gitu, santai. Baru setelah itu kemudian saya akan lebih fokus mana yang perlu kita bantu, mana yang perlu kemudian kita inikan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ya 3 bulan ini saya puas karena misi saya yang pertama adalah memastikan Kota Serang tidak ada yang tidak terawat lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya BPJS PBI sama Pak Wali ditambahin tuh jadi 17.000. Ya, 17.000 benar. Terus ada jam kesda. Kalau nanti ada yang sakit begitu, kemudian tidak punya BPJS atau nunggak, bisa pakai jam kesda kalau miskin. Jadi nggak ada haram hukumnya menolak itu. Karena kita ingin memastikan. Yang kedua adalah ya, kita pastikan juga masyarakat Kota Serang itu tidak ada yang kelaparan lagi nih. Jadi udah ditambah sekitar miliaran lah ada di Dinsos. Jadi kalau ada beberapa yang rentan pangan sudah kita siapkan juga. Gitu ya. Nah tinggal ini sedang kita susun juga Bapak Ibu sekalian yang khusus untuk pendidikan. Karena target Pak Budi dan saya itu adalah mencegah anak putus sekolah. Dan semuanya sudah saya dan teman-teman semua di Dindik juga sudah mulai merancang bagaimana supaya betul-betul. Karena anak sekolah itu Bapak Ibu sekalian yang menurut hasil riset ya, itu penyebabnya sekolahnya gratis, tapi yang bayar apanya Bu? Seragamnya, nggak punya jajan. 2 ya, kalau nggak punya ongkos, 3 doang kan. Dan 3-tiganya sudah ada solusinya. Nggak punya ongkos, makanya pakai sistem domisili biar dekat. Nah itu ya, nggak punya jajan, ada program makan siang bergizi. Sekarang baru berapa Bu Dewi? Bu Ade baru 6 ya. Dari 47 masih banyak. Jadi yang belum tenang, sabar ya. Kita dorong. Pak Asda sudah mendorong hotel pada buka biar cepat lah banyak gitu. Ya supaya banyak tuh dapur umumnya supaya semuanya bisa tercover. Ya karena kemarin juga dievaluasi loh. Ini kok semuanya ada di tengah kota gitu kan ya. Yang di pinggiran-pinggiran nggak dapat Bu ya. Tenang. Pak Asda akan mendorong di pinggiran sekarang. Ya jadi sabar Ibu ya, tenang. Ini sudah kita siapkan semua formulanya. Terus yang nggak punya uang buat seragam kita siapkan seragam gratis. Gitu. Tahun depan. Insya Allah tahun depan. Iya, karena gede nilai uangnya. Ya, iya besar. Kan nggak ada kesempatan kita untuk menganggarkan. Nah nanti besok kita anggarkan untuk seragam. Sehingga di Kota Serang ini Bu ya, ekosistem pendidikannya ya, sekolahnya dekat rumah, domisili, makannya gratis, jajannya gratis, ada makan bergizi gratis, seragamnya gratis. Nah semoga ini bisa menekan angka putus sekolah begitu. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentunya ini tidak akan bisa dilakukan oleh Pak Budi semata atau saya sendiri atau dari Dinas Pendidikan. Nggak ada yang paling hebat. Yang ada adalah bareng-bareng berkolaborasi. Itu kata kuncinya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, kalau dulu saya selalu bilang bahwasanya nggak ada petani-peternak yang jago atau hebat. Yang ada adalah petani-peternak yang selalu belajar. Sama kita semuanya Bapak Ibu sekalian ya, jangan pernah merasa hebat. Karena apa? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang hebat adalah yang terus-menerus belajar. Jangan mentang-mentang jadi kepala sekolah berhenti belajar, berhenti berinovasi. Berarti itu tanda-tanda apa Bu? Sombong. Nah kalau udah sombong, tinggal tunggu waktunya. Gak ada cerita Bu ya, banyak sejarah-sejarah yang terkenal ya, orang sombong tuh bakal selalu eksis, nggak ada. Tinggal tunggu waktunya. Kalau nggak di dunia, insya Allah di akhirat gitu. Nah, saya kira itu saja. Saya sangat senang, bahagia bisa silaturahim sama Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf ya karena tadi agak terlambat, dulu panas-panasan. Terima kasih buat jajaran Dinas Pendidikan, Bu Kepala Sekolah,
SD 2 yang sudah memfasilitasi, Pak PGRI, ya selamat menjalankan tugas semuanya. Bapak Ibu sekalian saya doakan yang punya hutang-hutangnya lunas, amin. Semuanya diberikan kemudahan kelancaran menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian semuanya sehat lahir dan batin. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan pantun jalan-jalan ke Pasar Rau. Jangan lupa beli buah manggis dibawa pulang ke rumah. Insya Allah Kota Serang maju. Doakan Budi Agis amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Banyak subscribernya. baru sedikit. Biasa nih, YouTuber. Baru sedikit, Pak. Siap, Pak. Nanti boleh berdua. Nanti saya Izin yang belakang untuk ke depan katanya Ibu. HP-nya aja. Biar ke bawah. Nah, oke. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Serang atas arahan dan bimbingannya. Siap Bu, saya lanjut ya Bu ya. Sukses. Pokoknya Ibu juga sehat. Ya. Kalau nggak apa-apa, kantor Pak Hadis dulu. Oke, langsung saya. Lewat situ aja. Langsung.